mengenai perselingkuhan gitu ya, dugaan perselingkuhan ataupun dugaan perzinahan itu mencuat tuh di akhir-akhir ini aja. Tuh, karena sebelumnya selama pacaran pun tidak ada ada kecurigaan-kecurigaan, tapi ya udahlah gitu, nggak ada ke arah sana gitu ya. Karena dari sejak pacaran klien kami yakin betul nih orang Reza ini orang baik-baik lah, nggak akan bukan hidung belang gitu ya, bukan nemplok sana sini gitu, enggak gitu ya. Jadi akhirnya dengan diyakinkan oleh Reza gitu ya, dan kemudian waktu itu ini yang mungkin lupa tadi ya, rumah itu memang sebenarnya dari awal jadi itu jadi rumah bersama sebenarnya, jadi syarat gitu. Jadi mau nikah nih, Reza melamar, nanti kita harus ada rumah dulu dong gitu. Jadi itu udah disiapkan dari sebelum pernikahan. Nah jadi mereka kurang lebih sudah klien kami ini sudah berusaha lah gitu ya. Jadi udah berusaha untuk memperbaiki, namun di endingnya ini gitu ya, mungkin teman-teman media juga udah tahu gitu, bulan akhir-akhir ini isu-isu perselingkuhan tuh mencuat gitu. Dan perselingkuhan si Reza ini siapa? Oh, itu materi perkara sih. Saya pikir dalam gugatan pun kami tidak sebutkan merek, disebutkan nama. Nanti dalam pembuktian kita akan sampaikan kepada majelis orang-orangnya siapa saja gitu ya. Oke bang, mungkin penegasan isi dari poin gugatannya itu apa aja? Oke. Gugat sama Silakan, Bang. Wendy. ya tadi kan sudah disampaikan pada berdasarkan undang-undang perkawinan, kalau memang sudah tidak harmonis, sudah tidak bisa dipertahankan lagi, memang itu jadi ada dasar untuk dinyatakan putus dengan perceraian. Jadi alasan utamanya adalah pertama ya memang tidak ada keharmonisan. Mereka sering bertengkar. Ya, di luar dari perselingkuhan pun mereka dari sisi karakter ya cukup banyak singgungan, konflik, dan seringlah bertikai, dan bisa dibilang hampir tiap hari bertikai, berantem gitu. Jadi itu bukan hubungan suami istri yang sehat lah gitu ya. Jadi kemudian ditambah lagi ada perselingkuhan gitu. Nah ini yang membuat memuncak gitu ya. Jadi sudah tidak ada obatnya lagi gitu ya. Sering bertikai, sering berantem, terus kemudian ada perselingkuhan, yang kemudian si orang yang melakukan perselingkuhan itu pun speak up. Nah itu udah nggak ada lagi obatnya lah gitu. Jadi memang harus diputuskan. Sebelumnya memang benar Reza itu mengajukan gugatan ya. Di dalam gugatannya pun dia mengakui dia tidak tidak bisa menjalankan lah, tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami yang baik gitu ya, mengakui kelalaiannya gitu di dalam gugatannya. Dan kemudian gugatan itu dicabut, ditarik ya, terjadi lagi perdamaian lah. Intinya mereka berusaha untuk memperbaiki hubungan. Namun kemudian makin lama makin memuncak gitu ya. Puncaknya adalah ketika isu perselingkuhan itu udah makin masuk gitu ya, informasinya ke klien kami, sehingga satu-satunya cara adalah ya mengajukan gugatan. Sekarang gugatannya sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sidang pertama kemarin, perkaranya nomor 712 ya, PDT.G/2022 JKT Utara. Minggu depan ya, hari Selasa tanggal 22 akan mediasi. Diwajibkan untuk hadir. Makanya kami sudah meminta klien kami untuk hadir, datang gitu ya, dan klien kami bersedia untuk hadir dengan itikat baik ya. Sementara kami harapkan juga untuk dari Reza sendiri datang, bukan diwakili kuasa hukumnya, untuk datang gitu ya, agar mediator di pengadilan itu bisa melihat gitu, apakah memang ini masih bisa dipertahankan atau tidak gitu. Kalau memang tidak bisa lagi dipertahankan, maka akan mediator menyatakan ini mediasi gagal gitu. Jadi akhirnya kita akan masuk ke dalam proses pembuktian. Nah di dalam proses pembuktian itulah akan kita bongkar semua nanti bukti-buktinya gitu. Kita pegang bukti-bukti. Jadi nggak sekedar apa yang kita sebut di gugatan, tapi kita juga pegang semua bukti-bukti, dan kita akan sampaikan ke pengadilan satu persatu gitu. Tambahan sedikit dari saya. Boleh, Ini masih boleh. terkait harta ya, karena ini banyak klien kami juga secara jujur dia menyampaikan dia merasa kecewa dengan pemberitaan media lah yang seolah-olah menyudutkan dia gitu ya mengenai harta ini. Jadi memang perjanjiannya sudah ada, itu ditandatanganin di awal November 2022 ya, sebelum gugatan diajukan.
gitu ya, bahwa mereka berdua bersepakat untuk menyepakati bahwa rumah ini dialihkan kepada Wendy dan Wendy akan melakukan pelunasan gitu ya. Jadi saya tegaskan bahwa Wendy, klien kami itu mempunyai andil dalam membeli rumah ini ya. Jadi ini bukan milik Reza saja gitu ya. Dan mereka berdua sebelum gugatan perceraian diajukan sudah menyepakati di depan notaris ya, di hadapan notaris, dan dibuatkan akta ya bahwa rumah itu diserahkan sepenuhnya kepada Wendy gitu ya. Dan perjanjian atau akta ini secara hukum itu mengesampingkan perjanjian kawin. Nah, itu semua sudah tertuang, tertera jelas di dalam akta November 2022 ya, bahwa perjanjian akta mereka berdua tertanggal awal November kemarin itu mengesampingkan ya, sebagai kalau dalam hukum itu istilahnya ketentuan hukum yang lebih baru mengesampingkan ketentuan hukum yang lebih lama ya. Sehingga ketentuan hukum yang lebih baru, akta yang baru dibuat November ini mengesampingkan perjanjian kawin, sehingga ini murni kesepakatan mereka berdua secara hukum sudah dibuat secara sah mengenai peralihan rumah tersebut gitu sih. Ya, saya tambahin. Sebenarnya kondisi klien kami sama Reza saat ini ya urusan harta udah kelar, damai gitu ya. Duduk bersama di 25 Oktober 2022 ditandatangani, udah sepakat. Kemudian untuk masalah cerai juga dua-duanya sebenarnya sudah sudah punya niat yang sama gitu. Jadi Reza juga ya udah silahkan gitu ya Wendy untuk mengajukan gugatan. Jadi memang sebenarnya ya kami juga berharap ya, karena memang berdasarkan hukum kan perceraian harus lewat pengadilan, nggak bisa disepakatin gitu ya. Kalau masalah harta kita bisa bikin kesepakatan, tapi kalau untuk cerai harus lewat pengadilan. Jadi sebenarnya harapan kami sih ini sepertinya bisa gugatannya berjalan dengan baik gitu ya, tanpa harus ada ribut-ribut lagi gitu ya, tanpa harus ada perlawanan sana sini gitu, agar juga prosesnya supaya segera gitu, karena dua belah pihak pengen dua-duanya ingin segera bercerai gitu ya, karena memang kalau dalam kondisi saat ini kan ya salah satu pihak nggak boleh menikah gitu ya, nggak boleh menikah dengan perempuan dan pria lain gitu ya. Jadi dua belah pihak memang sepakat untuk menyelesaikan perkara perceraian ini dengan baik-baik gitu ya, dan tanpa harus proses yang berkepanjangan lah. Jadi semoga teman-teman media juga paham gitu ya, ini tidak ada konflik yang gimana-gimana sebenarnya gitu ya, karena tadi udah sepakat mengenai harta, tapi kemudian sepakat kita harus berakhiri perkawinan ini dengan perceraian, tapi harus lewat pengadilan. Jadi memang harus digugat gitu, kalau nggak digugat ya nggak bisa, kurang lebih begitu. Berarti Tambahan. kedua-duanya ingin cerai. Berarti Betul. secara nggak langsung intinya emang tidak mau memperjuangkan lagi hubungan pernikahan ini. Benar. Karena sudah tidak ada kecocokan. Betul, tadi dengan berbagai macam masalah, udah pernah juga diajukan gugatan, ditarik lagi sama Reza, berusaha untuk memperbaiki ya kan, kemudian ternyata nggak bisa lagi diperbaiki, lalu kemudian inilah finalnya. Tapi untuk saat ini Wendy sama Reza masih berkomunikasi baik nggak Bang? Kayak untuk membahas perceraian mereka gitu. Ya masih ada hubungan, masih ada komunikasi, makanya di 25 Oktober 2022 bisa duduk bareng, ngomongin harta, ngomongin tentang pelunasan KPR, dan ngomongin tentang jual beli gitu. Nanti akan ketemu lagi gitu ya di depan notaris untuk akta jual beli. Ya nanti Reza sama Wendy juga ketemu. Oh iya, gitu. tadi kesepakatannya bukan November tapi Oktober ya, tanggal 25 Oktober 2022 yang tadi saya bilang notaris tadi. Berarti Reza sendiri sudah nggak berada di rumah satu atap sama. Iya, sejak Maret 2022 mereka sudah tidak serumah gitu. Dari waktu dia mencabut gugatannya lagi dan mencoba untuk memperbaiki hubungannya itu sampai berapa lama kira-kira? Ya cukup lama lah, beberapa bulan gitu ya Pak ya. Jadi memang intinya memang mereka tetap tidak serumah, namun diberikan kesempatan lah bagaimana kita pisah dulu gitu ya, pisah rumah dulu, tidak usah serumah dulu, masing-masing menguji masing-masing gitu ya. Nanti kalau memang bisa berdamai ya berdamai, akhirnya kan ya udah, isu itu makin memuncak gitu sebenarnya. Mengenai perselingkuhan gitu ya, dugaan perselingkuhan ataupun dugaan perzinahan itu mencuat tuh di akhir-akhir ini aja. Karena sebelumnya selama pacaran pun tidak ada kecurigaan tapi ya udahlah gitu, nggak ada ke arah sana gitu ya, karena dari sejak pacaran klien kami yakin betul nih orang Reza ini orang baik-baik lah, nggak akan bukan hidung belang gitu ya, bukan nemplok sana sini gitu, enggak gitu ya. Jadi akhirnya
dengan diyakinkan oleh Reza gitu ya, dan kemudian waktu itu ini yang mungkin lupa tadi ya, rumah itu memang sebenarnya dari awal jadi itu jadi rumah bersama sebenarnya, jadi syarat gitu. Jadi mau nikah nih, Reza melamar, nanti kita harus ada rumah dulu dong gitu. Jadi itu udah disiapkan dari sebelum pernikahan. Nah, jadi mereka kurang lebih sudah klien kami ini sudah berusaha lah gitu ya. Jadi udah berusaha untuk memperbaiki, namun di endingnya ini gitu ya, mungkin teman-teman media juga udah tahu gitu, bulan akhir-akhir ini isu-isu perselingkuhan tuh mencuat gitu, dan klien kami dapat banyak informasi, data dan bukti, dan akhirnya ya mau nggak mau ya udah sudah tidak bisa pertahankan lagi, kurang lebih begitu. Berarti dulu Reza pernah dikasih kesempatan Bang sama Wendy. Berkali-kali. Dia ngulangin lagi. Berkali-kali gitu, semenjak di awal pernikahan, bahkan di awal pernikahan itu udah ada. Tapi dari Maret kan udah pisah rumah Bang. Dari sepanjang Maret sampai November ini pernah nggak Kak Wendy ngasih kesempatan sama Reza, tapi Rezanya balik lagi selingkuh lagi. Itu tadi yang saya sebutkan tadi. Dari Maret 2022 pisah rumah gitu ya, ada gugatan, ditarik, ya udah berikan kesempatan, lalu kemudian ya udah mencuat lagi. Iya, ketika yang menjadi triggernya itu isu-isu yang mencuat di akhir-akhir ini. Iya. Gitu. Kemudian banyak orang-orang yang ini speak up, ngasih tahu informasi, ngasih data dan lain-lain. Gitu. Dan hal tersebut juga nggak dibantah. Kan mereka juga sudah ketika terjadi isu itu, Wendy langsung klarifikasi ke Reza. Itu langsung nanya ke Reza, dan di situ tidak ada bantahan. Itu Reza sendiri mengakui gitu ya. Jadi oleh karena itu yang kami mau sampaikan sebenarnya di dalam gugatan ini pun ya para pihak sudah memang ya udah punya niat sama-sama gitu masing-masing untuk ya udahlah, kita nggak bisa lagi mempertahankan perkawinan, ya kita harus putus cerai, kurang lebih gitu. Udah Bang? Siap Bang. Siap. Oke. Makasih, Bang. Makasih. Akhirnya di dinas Rumah itu emang dibeli, lu boleh nikahin rumah ya. Jadi Oh. emang rumah itu emang buat Wendy awalnya. Iya, iya. Rumah itu masih nyicil dan belum lunas. Dan bagaimana supaya rumah itu ya udah Wendy terima konsekuensinya, dia pelunasan Berarti Reza nggak mempermasalahkan itu ya? tidak ada masalah. dari awal. Kemudian